Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pagi yang cerah, hari Sabtu ya. Ketemu lagi kita di acara Inspiring SBR. Apa kabar semuanya? Baik ya, kami semua berharap semua dalam keadaan sehat, baik, semangat. Lalu untuk yang sedang berpuasa, bagaimana? Lancar kan ya puasanya? Oke, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di episode sekarang di Inspiring SPR. Seperti biasa, Sekolah Bogoraya selalu mengajak siapa saja yang bisa berbagi, memberikan inspirasi, baik itu tentang sekolah ataupun kegiatan di luar sekolah. Hari ini sih spesial Bapak Ibu sama teman-teman sekalian. Saya mengajak pimpinan dari masing-masing level di Sekolah Bogoraya. Jadi hari ini spesial ya, kita akan bertemu dengan Ibu Maria Regina Budiastuti, Kepala Sekolah Taman Bermain dan Taman Kanak-Kanak Sekolah Bogoraya. Kemudian Ibu Heni Anggraini, nah beliau ini Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar Sekolah Bogoraya. Dan yang terakhir, kita pernah bertemu di Inspiring SBR sebelumnya nih dengan 3 orang ini. Yang terakhir adalah siapa yang bisa tahu? Oh iya. Masih ingat ya, Ibu Andri Nur Cahyani. Beliau adalah kepala sekolah tingkat SMP dan SMA di Sekolah Bogoraya ya. 3 Sri Kandi. Nah, ya. Gimana kita mau ngobrol asik nih dengan ibu-ibu kepala sekolah. Kita tahu saat ini semuanya mungkin sedang sibuk ya, tapi khusus spesial weekend hari ini mau ketemu dengan audiensnya Inspiring SBR Sekolah Bogoraya. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Heni, Ibu Maria, Ibu Andri mau datang nih di acara kita ya, walaupun lewat Zoom. Ya, dengan senang hati Bu untuk Bogoraya. Ya. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat, sehat Ibu. Nah, kita mau bincang-bincang topik yang menarik ya, di mana mungkin kita secara umum, Bapak Ibu, teman-teman sekalian juga, audiens, saat ini hampir semua sekolah sedang mempersiapkan sesi tatap muka atau kelas-kelas tatap muka di sekolah mereka masing-masing, termasuk Sekolah Bogoraya pastinya ya. Baik, sebelumnya saya mau bahas sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini, boleh ya? Maaf ya Ibu-Ibu, Bu Heni, Bu Maria, sama Bu Andri. Karena sudah setahun lebih nih Bapak Ibu teman-teman sekalian kami menjalankan pembelajaran secara virtual, secara online ya. Nah, apa sih yang kita dapati? Minimum mungkin hal-hal baru ataupun yang menurut kita berhasil ya, yang kita jalankan melalui kegiatan online ini. Boleh ya? Saya tanya dulu mungkin dari yang muridnya terbanyak atau yang unik nih levelnya nih, kelas 1 sampai kelas 6. Bu Heni, silakan Bu Heni. Baik, terima kasih Bu Kristina. Yang pasti sih banyak hal. Jadi tentunya pada tahun pelajaran ini sama sekali kita semua jelas-jelas tidak menyangka bahwa 1 tahun penuh akhirnya kita semua harus melakukan pembelajaran online atau daring ini. Yang tadinya kita persiapkan 3 bulan dan ternyata masih berlangsung 6 bulan, lalu masih berlangsung juga dan sampai akhirnya setahun penuh yang secara resmi sih setahun lebih ya Bu Kristina ya dari tahun lalu, dari tahun ajaran lalu. Dan pastinya banyak hal yang bisa diambil dari kondisi ini, di mana setiap hal yang selalu dalam kondisi hal-hal yang kelihatannya negatif, kelihatannya mungkin nggak enak buat kita semua, tapi selalu manusia itu selalu mencari cara untuk bagaimana menjadi survive atau menjadi bertahan dari kondisi yang ada. Dan di situ akhirnya memang kami semua belajar dengan kondisi ini dan guru-guru sendiri juga belajar untuk mengembangkan keterampilan mereka, keterampilan digital mereka, dan mencari strategi bagaimana membuat anak-anak juga bisa menjadi interaktif, menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran meskipun tidak dapat dijangkau langsung hanya lewat layar. Dan di situ juga kami melihat anak-anak sendiri juga menjadi lebih mandiri. Jadi beberapa di awal orang tua memang sangat
mengawasi, harus mengawasi, harus membantu, banyak membantu anak-anak. Tapi semakin kesini orang tua sendiri banyak berkata pada kami, bilang pada kami bahwa ternyata mereka sudah tahu mandiri bagaimana mengatur dirinya. Ini waktunya untuk pembelajaran online, membuka Zoom, kelas sinkronus, dan di situ saat mereka melakukan itu juga mereka langsung membuka sendiri dan tahu bagaimana ke Google Classroom sendiri seperti itu. Jadi anak-anak belajar menjadi pembelajar digital yang pasti bertanggung jawab dan juga mandiri. Seperti itu sih Bu Kris. Tapi kalau pamannya ada yang nggak bisa nih Bu, kayak kelas 1 kan masih ya mungkin belum seterampil kelas 2 ke atas kali ya kalau menurut saya sih. Nah itu gimana Bu support yang diberikan? Pasti komunikasi nomor 1. Jadi di sini guru-guru kelas 1 mengadakan komunikasi secara intensif dengan orang tua. Tidak hanya guru-guru kelas 1, juga guru-guru sampai kelas 6. Di situ kami memang berkomunikasi terus secara intensif pada orang tua, menyatakan apa yang bisa kami bantu dari sekolah. Dan untuk kelas 1 sendiri, kami bekerja sama juga dengan orang tua untuk bagaimana pengaturan jadwal juga bisa berlangsung dan bagaimana orang tua saat memang tidak ada di rumah bisa diserahkan kepada orang-orang yang ada di rumah. Keren, makasih Bu Heni. Saya jadinya ngobrolin tentang ada orang tua nih, bahwa orang tua saya jadi kepengen bertanya ke Bu Maria Regina. Nah, ini playgroup dan kindergarten ya, taman bermain dan taman kanak-kanaknya Sekolah Bogoraya. Kalau kita lihat di sosial media, itu kan yang viral tuh pasti hubungannya kalau nggak ke SD ya ke anak-anak TK gitu ya. Gimana sih orang-orang tua di rumah ini mendapatkan tantangan yang nggak biasa ya, yang mungkin backgroundnya bukan guru, terutama mungkin ya minimum mungkin tambah kerutan lah ya di jidat gitu. Nah, apa sih yang berhasil Bu Rere dari Ibu Maria di kegiatan online-nya Taman Bermain dan Taman Kanak-kanak Sekolah Bogoraya ini? Bisa di-share ke kita Bu, silakan. Ya, makasih Bu Kristina. Ya tadi seperti yang dikatakan sama Bu Heni juga ya, memang ini sangat tahun-tahun yang sangat menantang untuk kita semua gitu. Kami sudah menjalaninya ini hampir 1,5 tahun. Tahun lalu itu di akademik terakhir sempat juga kita langsung online. Nah, tapi tahun ajaran ini benar-benar full online gitu. Jadi memang dinamis sekali ya Bu Kristina, dari awal yang kita menyediakan beberapa portal yang menurut orang tua ini tidak sesuai gitu. Tapi akhirnya kita berusaha memperbaiki gitu. Kembali lagi ke komunikasi sih Bu Kristina. Jadi tahun ini memang kami banyak membuka komunikasi secara langsung kepada orang tua dengan grup-grup WhatsApp gitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman gitu. Kami juga selalu menerima masukan yang baik ya, yang dari orang tua buat perkembangan Sekolah Bogoraya sendiri dan buat program PJJ TK seperti itu. Memang awalnya kan anak TK susah ya Bu Kristina pegang-pegang komputer atau tab sendiri gitu ya. Tapi memang kalau di SBR kan ada pelajaran komputer ya Bu. Iya betul. Tapi kan memang saat itu anak-anak tuh sudah siap langsung belajar gitu ya. Kalau sekarang kan memang ada 2 portal yang kita pakai gitu. Kami mengirimkan jadwal yang akan dilakukan selama 1 minggu dan link-link yang kita kirim melalui email dan juga WhatsApp group gitu. Nah, serunya nih ya Bu Kristina, jadi memang semuanya diharapkan mengembangkan digital citizen-nya nih jadinya ya gitu. Jadi ada beberapa anak TK yang tadinya sama sekali tidak pernah atau tidak dikasih gadget, itu sekarang kan mau nggak mau harus menggunakan gadget tersebut. Jadi skill-nya mereka juga malah lebih improve gitu. Jadi mereka banyak tahu cara menggunakan Zoom seperti apa. Bahkan anak-anak prep mereka bisa share screen gitu ya. Mereka sudah belajar menulis, mereka bisa ketik-ketik say hi sama temannya gitu. Jadi memang kita harusnya melihat ke arah yang positif gitu. Jadi dengan kondisi ini juga positifnya banyak sekali gitu. Negatifnya sih sudah bisa kita lalui gitu. Nah, salah satunya itu yang memang saya rencanakan di awal pada tahun ajaran ini adalah drive-in learning, Bu Kristina. Kenapa drive-in learning? Untuk mengobati kangennya anak-anak sama sekolah, kangennya anak-anak sama guru. Meskipun cuma dari jauh aja nih, gitu kan, nggak boleh disentuh ya. Jadi semua masing-masing hanya dari mobil, guru di tengah-tengah, gitu. Tapi itu sudah banyak membantu mengobati kerinduan anak-anak akan sekolah dan sama guru kelasnya. Gitu sih Bu Kristina.
kegiatan bicarain kegiatan ya. Jadi kalau di taman kanak-kanak, dan taman bermainnya ini ada kegiatan yang ditambah ya selama online. Selain tadi berhasil di komunikasi, berhasil di kesiapan guru-gurunya, lalu berhasil mencuri hati, mencuri hati anak-anak yang kangen. Oke, saya sendiri sudah pernah Bapak Ibu teman-teman sekalian melihat aktivitas di Drive-in Learning ini. Dan sangat menarik karena kami melihat secara langsung bagaimana para guru ya yang biasanya mungkin cuma menari, bernyanyinya di dalam kelas gitu, tapi mereka harus siap melakukan itu di luar kelas ya, areanya offline onsite-nya itu kita sediakan di tempat khusus ya di lapangan. Mereka harus adaptasi dengan situasi itu, dan luar biasanya adalah kita senang sekali melihat anak-anak bisa ceria ya. Enggak cuma gurunya aja yang maksimum bergerak, anak-anaknya juga karena ya mungkin betul juga mereka kangen sama sekolah. Jadi itu bentuk luapan kesukaan mereka kelihatan pada saat Drive-in Learning. Oke, bicara tentang kegiatan Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya akan tanya Bu Andri, kepala sekolah dari SMP dan SMA ini ya. Karena kan kalau remaja itu setahu saya sebelum kita ada online ya, pembelajaran secara online, SMP, SMA Sekolah Bogoraya ini terkenal aktif ya, banyak aktivitasnya juga yang dilaksanakan oleh student council contohnya ya, atau kalau di zamannya saya itu sebut OSIS gitu ya, OSIS. Nah, kita mau tanya sama Bu Andri, coba ceritain ke kita dong yang berhasil selama online ini, aktivitas nggak cuma dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran kita dengar dari Bu Heni, Bu Rere, challenge-nya bagaimana anak-anak bisa get used to sama komputer, sama internet applications gitu. Tapi kan kalau secondary harusnya itu udah katam ya, maksudnya udah lewat masa itu. Nah ini yang menarik, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan kegiatan ya sehingga mereka tetap terasal potensinya selama online learning. Silakan Bu Andri. Iya, terima kasih Bu Christina. Kami memang sudah punya policy one laptop, one child kan ya, dari kelas 5 ya Bu Heni sebetulnya ya, one laptop, one child. Dan kalau di secondary memang kami sudah terbiasa menggunakan learning management system ya. Jadi Google Classroom itu sudah dipakai sebelumnya, ManageBack juga sudah dipakai untuk yang IB Diploma Program. Jadi kalau untuk sekedar ngumpulin tugas, ngasih tugas secara online, ngasih feedback ke anak-anak secara online di Google Classroom dan di ManageBack itu sudah lewat. Jadi kami beruntung sekali karena fondasi untuk sistem yang berbasis teknologi itu sudah kuat ke anak-anak. Sehingga pada saat tiba-tiba harus full online, tantangan kami waktu itu lebih ke sistemnya bagaimana nih gitu ya. Kemudian menyamakan standar pembelajaran ini agar student engagement-nya ya, jadi keterlibatan anak terhadap proses belajar itu juga tetap tinggi, tetap ya mungkin tidak akan pernah sama ya dengan offline begitu, tapi paling tidak mereka anak-anak tetap bisa berinteraksi dengan guru-gurunya. Nah itu tantangannya di situ Tih. Pada saat sinkronus itu apps-nya apa nih yang dipakai gitu. Jadi saat itu yang kami lakukan setiap guru itu harus sharing gitu ya, dapat apps apa misalnya pada saat awal-awal mereka dapat, oh kita bisa pakai Padlet, yuk belajar pakai Padlet cepat gitu, tiap hari kita cepat. Akhirnya sekarang mereka udah punya banyak sekali perbendaharaan apps yang bisa dipakai untuk anak-anak lebih engage gitu. Kalau bicara tentang kegiatan anak, betul Bu Christina, SMP, SMA itu anak-anak kan banyak sekali energinya ya, harus dicurahkan, harus disalurkan gitu, dan mereka memang pada fase di mana mereka mencari jati diri gitu ya. Aku ini nantinya mau gimana, mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Jadi dieksplor tuh yang namanya bakat, potensi gitu ya, minat, itu kita sediakan wadahnya, salah satunya lewat OSIS. Nah waktu pemerintah waktu itu bilang ekskul tidak ada gitu kan. Wah kita tuh gimana ini anak-anak kalau cuma belajar aja nih, anak SBR udah biasa ini itu community service, ada share program, ada cash yang ke panti asuhan kemana-mana. Ini nggak mungkin. Akhirnya kita putar otak,
keluarlah satu program baru Bu Christina. Nah itu memang pandemi ini membuat kita kreatif ya Bu Maria, Bu Heni, yang nggak sebelumnya mungkin belum belum settle gitu. Akhirnya kami muncul ide namanya Student Leadership Club gitu. Jadi Student Leadership Club ini kami intinya adalah anak-anak kami persilakan untuk membentuk sebuah kelompok yang mereka suka, yang mereka inginkan, apa saja boleh gitu ya, dan di-lead, di-manage oleh anak-anak. Semuanya virtual, tapi memang ada guru sebagai pengawas. Muncullah Bu, ada sekitar hampir 50 ya, muncul itu klub-klub baru itu, dari sketch club, ada klub belajar bahasa Jepang, gurunya anak-anak sendiri. Jadi nggak perlu nyari guru dari luar, ada klub A Bite for All itu yang ngumpulin donasi, mereka jualan, keuntungannya dipakai buat beli sembako untuk orang-orang yang terdampak pandemi. Ada WWF Club, kita kerjasama dengan WWF, Babai Plastic Bag dan macam-macam klub-klub itu on top of yang existing ya, yang Student Council mah itu juga mereka putar otak gimana tetap jalan program-program yang ada. Kita buat forum OSIS, tetap forum OSISnya online, ada annual language competition juga online, malah banyak pesertanya, lebih banyak dari biasanya karena online, jadi seluruh Indonesia juga terjangkau. Yang tadinya dari luar Jawa harus ke Bogor, mikirin pesawat segala macam, jadi nggak perlu. Sama akhirnya dengan anak-anak kami gitu. Jadi kalau dulu mau ikut MUN, Model United Nation di negara lain gitu ya, itu kan banyak biaya yang harus dikeluarkan ya, ada flight, ada penginapan segala macam. Sekarang semua anak boleh ikut, silahkan mereka daftar, mereka explore, ada yang ikut di universitas bahkan gitu ya, tahu-tahu datang, Bu saya menang di sini, saya menang di situ gitu ya. Dan itu tuh nggak pernah terbayang sebelumnya, kita akan ada dalam suatu era di mana one click away itu anak-anak udah bisa ketemu teman-teman sedunia untuk hal-hal yang positif. Jadi itu sih senang banget sih saya ngelihatnya, mereka jadi lebih terbuka ya untuk mengeksplor potensinya. Ya. Mungkin itu sih Bu Christina. Saya kalau nggak di stop bisa ngomong terus, maaf ya. Baru ya, karena gini Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau ingin tahu lebih jauh ya tentang kegiatan yang ada di Sekolah Bogor Raya ini, termasuk kegiatan-kegiatan online, itu kami update selalu di sosial media kami ya. Ada di Inspiring SBR yang ada di YouTube, atau juga di film kompilasi yang kita masukkan juga di YouTube channel Sekolah Bogor Raya. Ada juga di sosial media Instagram dan Facebook. Jadi yang mana saja Bapak Ibu dan teman-teman sekalian merasa lebih nyaman gunakan, silakan lihat. Di sana bisa lihat ya aktivitas murid-murid Sekolah Bogor Raya. Jadi memang dari tingkat playgroup sampai SMA, walaupun kami dalam keadaan online ya, online learning atau semuanya serba virtual, tapi tetap kami adakan kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan semua siswa, bahkan melibatkan orang tua juga di dalamnya ya. Kalau nggak salah komputer itu dari kelas K3 ya Bu Rere ya, Bu Maria ya? Dari kelas K1 bahkan Bu. Oh malah dari K1 sudah ada introduction kepada komputer. Jadi recognition terhadap teknologi. Nah penasaran Bapak Ibu teman-teman sekalian, silakan lihat ya di sosial media ataupun lewat website kami untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai kegiatan di Sekolah Bogor Raya. Oke, luar biasa tantangan yang dihadapi selama pembelajaran online 1 tahun lebih. Dan sekarang saya mau tanya ke inti sesuai dengan topik kita pada hari ini, ibu-ibu sekalian, ibu kepala sekolah ya. Nah, sehubungan dengan instruksinya Menteri ya, kalau nggak salah tadi Bu Andri sempat sampaikan bahwa kita akan masuk ke dalam masa tatap muka, kelas-kelas tatap muka ya. Dan ini diberlakukan kepada semua sekolah ya, kalau siap dan melakukan kelas terbatas gitu ya. Jadi selama memenuhi peraturan yang diberikan oleh gugus COVID tempat masing-masing. Nah, sebelum lama ini kita di Sekolah Bogor Raya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sempat mengadakan survei yang berhubungan
dengan ide atau rencana pembukaan kelas tatap muka ini. Survei ini kami berikan kepada orang tua murid, ya. Dan sebenarnya isi dari survei yang kami berikan belum lama ini adalah pernah juga kami berikan kepada orang tua pada saat semester yang lalu, gitu ya, untuk mencari tahu bagaimana pendapat orang tua, khususnya orang tua sekolah Bogoraya ini terhadap rencana kelas tatap muka. Nah, saya mau tanya kesiapan sekolah Bogoraya sendiri, karena ini wajib loh. Kita akan adakan kelas tatap muka dalam waktu dekat. Gimana Bu Maria? Bu Maria di Taman Kanak-kanak Playgroup ini saya dengar 100% ready. Waduh. Coba bisa disampaikan kepada kami mengenai persiapannya dan lain-lain. Silakan Bu Rere. Ya, makasih Bu Kristina. Ya, kita semua sudah ready ya Bu untuk membuka tahun ajaran baru gitu. Jadi memang kan sesuai dengan instruksi Menteri juga, memang kita tidak bisa membuka untuk semua, tapi kita akan membuat jadwal bergiliran. Jadi nanti masing-masing kelas itu hanya bisa didatangi atau dikunjungi oleh 5 orang murid gitu. Jadi kami sudah siapkan segala macam pendukungnya gitu ya, baik dalam kondisi kelasnya, alat-alatnya. Jadi kami sudah siapkan itu semua gitu. Nah, challenging-nya di playgroup dan TK adalah level K1 nih Bu Kristina gitu ya. Jadi K1 itu kan untuk usia 2-3 tahun. Saya cuma tidak bisa membayangkan anak baru masuk sekolah tapi tidak boleh ada pendampingan gitu, karena memang harus anaknya sendiri gitu. Jadi rencananya sih saya akan membuat itu di area terbuka. Jadi mungkin di minggu pertama masih bisa didampingi ya dengan batas maksimum 5 orang itu, mungkin ditemani sama 1 pendamping yang nantinya pendampingnya tidak boleh berubah-berubah selama 1 minggu seperti itu. Dan kita juga ada program K1 yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan juga bahkan full day ya Bu Kristina ya, dari Senin sampai hari Jumat gitu. Jadi itu juga nanti bisa jadi opsi buat para orang tua murid K1. Kalau mau memilih bergabung, silahkan pilih hari yang tepat, atau mau full day juga kita akan fasilitasi. Saya akan mengingatkan kepada orang tua sebelum masuk mungkin anaknya bisa juga dilatih di rumah untuk menggunakan masker, untuk tetap menjaga jarak seperti itu. Jadi memang nanti pasti banyaklah sesi-sesi yang akan kita berikan kepada orang tua sebelum tahun ajaran baru. Ya. Jangan sampai tukeran masker ya, masker kamu lucu gambarnya. Iya, nanti gambarnya Hello Kitty sama tukeran ya gitu. Jangan sampai ya Bu, aduh. Ini masih di tahap di playgroup TK dan SD, Bu. Jadi kekhawatiran itu memang masih ada. Iya. Kalau di SD persiapannya gimana Bu Heni? Kalau di SD sama seperti Bu Maria, Bu. Jadi memang kami juga sedang mempersiapkan dan kami mendapatkan pengawasan dari pembina pengawas juga di Kota Bogor, karena memang di sekolah kami ini termasuk salah satu sekolah yang nantinya akan menjadi sekolah uji coba Ibu untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi nanti semua dokumentasi, semua persiapan itu harus kami berikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mendapatkan persetujuan, dan lalu tahun ajaran baru akan dimulai simulasi seperti itu. Dan kami pada tahap di mana memang kami masih juga mempersiapkan dari guru-guru karena pembelajarannya pasti akan beda sekali ya Bu, antara online penuh dengan pembelajaran yang ada anak-anak di dalam sekolah dan juga online seperti itu. Dan juga pembelajaran terbatas ini memang masih kami batasi Bu. Jadi sama seperti Bu Maria, bahwa satu kelasnya maksimal itu 50%. Jadi tidak bisa lebih dari 50%, dan area-areanya memang masih banyak yang belum bisa diakses semua, tapi itu tidak mengurangi rasa kangen anak-anak sepertinya saat kembali ke sekolah ya saya rasa. Jadi pasti anak-anak juga nggak sabar ingin kembali, dan di situ kami juga berusaha untuk tetap bagaimana membuat anak-anak bisa kembali sekolah tapi juga aman. Seperti itu Bu Kristina. Luar biasa. Saya kemarin sempat keliling di sekolah. Saya lihat departemen terkait itu sedang sibuk. Jadi sibuk mempersiapkan banyak hal, dan saya sudah lihat sendiri, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bisa dipastikan Sekolah Bogoraya sangat siap ya untuk kelas tatap muka. Karena seperti signage ya atau tanda-tanda yang di dekat
tempat cuci tangan, bagaimana anak harus berbaris, itu semuanya sudah disiapkan ya, mengikuti aturan dari gugus COVID Kota Bogor. Luar biasa nih Bu Heni, Bu Maria ya challenge-nya nanti. Tapi saya yakin Ibu dan bersama tim yang ada di level masing-masing ini SD dan TK siap juga ya. Nah, saya mau tanya Bu Andri nih, karena dari hasil survei itu mungkin ada gambarannya, Bu Andri bisa hubungan ke situ. Lalu persiapan apa yang disiapkan? Karena Bapak Ibu teman-teman sekalian yang di level secondary ini, SMP SMA ini adalah level yang pertama yang akan mengadakan sosialisasi terhadap orang tua di minggu ini. Silakan Bu Andri. Untuk SMP SMA ini yang paling tinggi accountability-nya gitu ya, karena kami menggunakan 2 kurikulum begitu ya, ada Cambridge, ada IB, dan memang ada external exam begitu ya, ada ujian yang memang soalnya di-provide oleh lembaga-lembaga tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang learning loss itu kami terus terang khawatir gitu ya, dengan kondisi pandemi, seberapa jauh sih pemahaman anak-anak gitu ya terhadap materi-materi ini gitu. Tapi tentunya semua itu kita udah usahakan semaksimal mungkin agar walaupun pandemi tetap belajar dengan maksimal. Nah, karena itu kami menyambut baik gitu ya adanya SKB 4 Menteri ini, di mana Pak Nadiem Makarim, biasa dipanggil Mas Menteri ya, karena masih muda dan trendy gitu. Beliau menyatakan bahwa setelah guru dan tenaga kependidikan divaksinasi, maka wajib sekolah-sekolah untuk memberikan opsi gitu. Jadi ini bahasanya adalah opsi pembelajaran tatap muka terbatas, atau orang mungkin di media sering disebut PTM terbatas begitu ya. Jadi Sekolah Bogor Raya juga saat ini sudah hampir semuanya vaksin ya, sudah divaksin gitu. Jadi kalau di SMP SMA sendiri itu hanya 2 orang yang belum vaksin, dan itu pun karena memang sedang mengandung. Jadi memang tidak diperbolehkan gitu. Jadi selain 2 guru tersebut, yang lain sudah vaksin semua, termasuk tenaga admin, laboran, pustakawan, semuanya sudah divaksin. Jadi kalau mengacu kepada pernyataan dari pemerintah dalam SKB 4 Menteri, memang sudah harus memberikan opsi tatap muka. Kalau kita bicara survei, Bu Christina, saya lihat surveinya itu, jadi kan ada 3 opsi ya. Apakah Bapak Ibu setuju untuk full belajar tatap muka di sekolah, atau digabung hybrid gitu ya, sama tidak setuju, jadi masih ingin full online di rumah. Jadi memang kalau dari hasil survei memang paling banyak yang di tengah nih hasilnya. Jadi yang ingin masih ke sekolah bisa, tapi jangan full seperti itu, dan itu memang sangat sejalan dengan kebijakan dari Pak Menteri gitu. Persiapannya seperti apa? Kami sudah mencoba gitu ya secara fisik di kelas seperti apa, karena nanti prosesnya yang akan kita pakai namanya concurrent teaching gitu ya. Jadi anak-anak pada saat yang sama mereka ada yang belajar dari sekolah secara fisik, offline, on campus, begitu duduk di dalam kelas, tentunya jaraknya juga 1,5 meter ya minimal. Kemudian pada saat yang sama ada yang di rumah mengakses lewat Zoom, seperti itu. Jadi harapannya dengan metode ini anak-anak tetap terhubung ya dengan teman-temannya di sekolah. Jadi untuk persiapan itu ya kita coba bagaimana kualitas suaranya, bagaimana cara anak berinteraksi, kalau mau presentasi bagaimana nih, karena ada yang Zoom, ada yang di kelas, kalau ada yang tanya gimana, group work gimana gitu. Jadi
detail gitu Bu Christina, kita cobain semua skenario yang kira-kira terjadi di kelas apa nih gitu. Nah kita cobain dulu nih sama guru-guru sebelumnya. Jadi kita antisipasi ya, nanti kalau pas anak betul sudah masuk tahun ajaran depan, kita udah simulasi, udah role play, udah dicoba dulu sama gurunya. Jadi kemarin gurunya ada yang di rumah, ada yang di sekolah, kita jadi murid gitu Bu, cobain. Kalau secara fisik sama lah ya, satu sekolah kita standar dari signage itu dari PGK sampai SMA kita standar di handle sama ini ya whole school. Tapi kalau yang untuk level untuk pembelajaran ya khususnya di untuk kepala sekolah ya itu yang akan melakukan memastikan tadi engagement-nya ya, interaksinya, proses belajarnya itu tetap bermakna, tetap komunikatif gitu. Seperti itu sih, deg-degan juga sih, tapi saya yakin dengan kerjasama tim yang solid di Sekolah Bogoraya kita pasti bisa. Dan support dari orang tua murid ya. Ini juga orang tua murid SBR ini keren-keren. Saya di kesempatan ini mau bilang terima kasih semuanya atas supportnya. Pasti nggak mudah ya untuk di rumah, tapi kita bisa melewatinya dengan sangat baik sampai sekarang. Anak-anak masih semangat, guru-guru masih semangat, happy semuanya. Bu Andri, kita juga dari tim Inspiring SBR khususnya juga mewakili Sekolah Bogoraya tentunya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, dari pihak sekolah, termasuk yayasan, guru dan staf di dalamnya, ada kepala sekolah juga gugus COVID Kota Bogor yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekolah Bogoraya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah atau onsite ya. Dan Dinas Pendidikan tentunya, Pendidikan Kota Bogor, dan juga semua yang terkait dalam perencanaan pembukaan kelas-kelas tatap muka, khususnya di Sekolah Bogoraya. Sesaat sebentar kita akan lihat video singkat mengenai persiapan Sekolah Bogoraya untuk kelas tatap muka. Baik Bapak Ibu, dan pastinya Sekolah Bogoraya siap untuk mengadakan kelas-kelas tatap muka dalam waktu dekat ini ya. Jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin tahu lebih banyak mengenai perencanaan pembukaan kelas tatap muka ini, Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui telepon ataupun melalui direct message di sosial media milik Sekolah Bogoraya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung acara Inspiring SBR kita hari ini. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah dari tingkat playgroup, TK, sampai dengan sekolah menengah atas Sekolah Bogoraya yang bersedia hari ini hadir melalui online dan bersama kita di kegiatan bincang-bincang Inspiring SBR hari ini. Sehat semua, sukses selalu untuk kegiatan di minggu-minggu ke depan ya. Ibu Maria Regina, Ibu Heni Anggraini, dan juga Ibu Andri Nurcahyani. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kita, patuhi 5M, ya, peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Sampai jumpa nanti di Inspiring SBR tahun pelajaran depan, ya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sekolah Bogoraya, like dan share program Inspiring SBR hari ini, because we are learning together and inspiring success. Sampai jumpa.